Ya, Ibu izin masuk ya, Bu. Kami akan memulai presentasi kami dari kelompok satu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang faktor-faktor penolakan hemodialisa. Tolong next slide. Ya. Nah, di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Ahmad Riyadi, ada Amanda Naila, ada Antik Fadila, Maharani, Faizi, ada Mutia Talita, Nadira, Nurhaliza Saleh, ada Raisa, dan saya sendiri Sakarana Nuraini sebagai moderator. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Problem dari kelompok kami adalah seorang pasien diinformasikan mengalami gagal ginjal, namun ia sangat bingung karena harus mendapatkan transfusi. Latar belakangnya, ginjal adalah organ yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi pembersihan darah dalam tubuh, sehingga peran sangat penting, tetapi ginjal yang sudah rusak tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, dan salah satu penanganannya adalah menggunakan hemodialisis. Dengan begitu, tubuh tidak akan menimbun racun akibat kerusakan ginjal. Hemodialisis dilakukan untuk membantu organ ginjal melakukan tugasnya dalam tubuh. Apabila pasien gagal ginjal tidak melakukan transplantasi, maka prosedur ini perlu untuk dilakukan secara rutin. Namun sebelum terlambat, Anda dapat mencegah terjadinya kerusakan ginjal dengan screening fungsi ginjal. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh teman saya. Lalu yang berikutnya yaitu prosedur perawatan untuk menyaring limbah dan air dari darah. Sama halnya seperti fungsi ginjal dalam tubuh, sehingga prosedur ini bisa disebut sebagai pengganti ginjal yang sudah rusak. Lalu tujuan dari hemodialisa itu membantu organ ginjal melakukan tugasnya dalam tubuh. Next. Baik, selanjutnya, bagaimana sih cara kerja hemodialisa itu? Cara kerja hemodialisis adalah dimulai dengan memasukkan jarum ke pembuluh darah pasien guna menghubungkan aliran darah tubuh ke mesin pencuci darah. Kemudian, darah kotor akan disaring dalam mesin tersebut. Lalu pada saat darah masuk di salah satu ujung penyaring, alat akan menyaring darah melewati banyak filter yang sangat tipis. Setelah darah melewatinya, larutan dialisis akan mengalir ke arah berlawanan di bagian luar filter. Limbah dari darah akan berpindah melewati proses pembuangan mesin dialisis, sedangkan darah yang disaring tetap berada di filter dan nantinya akan dialirkan kembali ke tubuh pasien. Selanjutnya adalah faktor-faktor penolakan hemodialisa. Yang pertama itu ada faktor demografi. Di sini seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Faktor ini dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan preferensi pasien terhadap hemodialisa. Misalnya, pasien yang lebih tua. Selanjutnya ada faktor pola kebiasaan sehari-hari. Faktor ini dapat mempengaruhi status nutrisi, keseimbangan cairan, dan elektrolit, serta risiko infeksi pada pasien gagal ginjal. Misalnya, pasien yang memiliki pola minum yang kurang baik cenderung lebih sering menolak hemodialisa karena takut mengalami dehidrasi atau edema.
Selanjutnya ada faktor penyebab penyakit ginjal. Faktor ini dapat mempengaruhi tingkat keparahan dan prognosis penyakit ginjal, serta indikasi dan kelayakan untuk hemodialisa. Misalnya, pasien yang memiliki penyakit ginjal akibat diabetes, itu cenderung lebih sulit untuk mendapatkan akses vaskular yang baik untuk hemodialisa. Selanjutnya ada faktor kondisi psikologis. Faktor ini dapat mempengaruhi persepsi, emosi, dan perilaku pasien terhadap penyakit dan pengobatan mereka. Selanjutnya ada faktor komorbiditas, seperti penyakit jantung, paru-paru, hati, dan lainnya. Misalnya, pasien yang memiliki penyakit jantung cenderung menolak hemodialisa karena khawatir terjadinya komplikasi kardiovaskular. Dan yang terakhir faktor dukungan keluarga dan pelayanan kesehatan. Faktor ini dapat mempengaruhi ketersediaan informasi, edukasi emosional, dan spiritual pasien. Efek samping anemia menggigil dan Namun, sejauh ini hemodialisis adalah prosedur yang cukup aman untuk dilakukan dan jarang menimbulkan komplikasi tertentu. Karena selama prosesnya juga akan dipantau oleh tenaga medis yang berpengalaman serta terlatih. Untuk meningkatkan keberhasilan proses ini, ada baiknya Anda juga mengiringi dengan gaya hidup sehat seperti menjaga kebersihan, askes vaskular dengan air hangat dan sabun, mengurangi aktivitas berat, rutin melakukan pemeriksaan dengan dokter, mengikuti anjuran diet sehat gagal ginjal, mengikuti instruksi dari dokter terkait obat-obatan yang dikonsumsi. Baik, mungkin segini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kelompok satu pertanyaan ya yang dikerjakan gitu ya. Oke, lanjut ke kelompok 2, silakan. Kelompok 2 sudah siap? Kasih applause dulu buat kelompok 1. Kasih reaction dulu, good job. Kelompok 1. Give your reaction to group 1. Oke, good job. Oke, kelompok 2 sudah ready? Iya Ibu, izin untuk share screen Ya, ya. silakan.
Maaf, izin bertanya apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke. Izin menjawab sudah. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang makanan bergizi untuk anak. Slide selanjutnya. Dengan beranggotakan Atita Amalia, Anissa Priscella, Arya Zakwan Wicaksono, Gina Fatimah, Irena Izzatunisa, Isna Putri Arnufi, Khadijah Nurul Zahra, Nadia Maharani, Nafirli Winnie Putri, dan Suci Alfiani. Lanjutnya. Pengeroposan tulang. Hubungan antara pengeroposan tulang atau yang biasa kita sebut osteoporosis dan sistem endokrin erat kaitannya dengan hormon-hormon tertentu yang berperan dalam regulasi kesehatan tulang. Hormon-hormon ini mempengaruhi proses pembentukan dan pelepasan tulang, serta penyerapan kalsium. Salah satu hormon yang berperan penting adalah hormon estrogen pada wanita dan hormon testosteron pada pria. Biasanya pengeroposan tulang ini tidak kita sadari, sehingga kita saat menyadari adanya pengeroposan tulang itu saat kita mengalami cedera. Ya, boleh selanjutnya. Hormon estrogen pada wanita ini bisa termasuk dengan menopause, bisa mempengaruhi kesehatan tulang karena penurunan produksi hormon estrogen. Hormon estrogen juga membantu menjaga kepadatan tulang dengan mendorong pembentukan tulang baru dan memperlambat perlepasan tulang yang sudah ada. Ketika kadar estrogen ini menurun, resiko pengeroposan pada tulang itu sangat meningkat. Dan selain itu juga ada pemasukan dari hormon tiroid juga yang berperan sebagai regulasi kesehatan tulang. Gangguan pada kelenjar tiroid seperti hipertiroidisme atau produksi hormon tiroid berlebihan atau hipotiroidisme atau produksi hormon tiroid yang kurang dapat berkontribusi terhadap masalah kesehatan tulang. Peran sistem endokrin pada wanita. Sistem endokrin juga berperan dalam regulasi kadar kalsium dalam darah melalui hormon paratiroid dan hormon kalsitonin. Gangguan pada kelenjar paratiroid bisa menyebabkan gangguan pada metabolisme kalsium, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Jadi, gangguan dalam sistem endokrin dapat berdampak pada kesehatan tulang dan menjadi faktor resiko pengeroposan tulang. Hormon testosteron pada pria. Hormon testosteron adalah hormon seks utama pada pria. Meskipun wanita juga memiliki jumlah kecil testosteron dalam tubuh mereka. Testosteron diproduksi oleh testis pada pria dan dalam jumlah kecil oleh adrenal gland. Hormon ini memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi dalam tubuh pria. Tingkat testosteron yang sangat tinggi atau rendah dapat memiliki efek negatif pada kesehatan tulang. Tingkat testosteron yang terlalu rendah dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan peningkatan risiko osteoporosis. Selain itu, tingkat yang sangat tinggi juga dapat memiliki efek negatif pada kesehatan tulang. Peran sistem endokrin pada pria memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tulang. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar dan organ yang menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan hormon ke dalam
aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Rendahnya hormon testosteron pada pria. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kadar hormon testosteron pada pria. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kadar hormon testosteron pada pria. 1. Seiring bertambahnya usia. Produksi testosteron cenderung menurun secara alami. Ini adalah proses yang normal dan biasa terjadi pada sebagian besar pria. 2. Kelenjar hipofisis dan hipotalamus berperan dalam mengatur produksi hormon testosteron. Gangguan pada keduanya seperti tumor atau disfungsi bisa mempengaruhi produksi hormon testosteron. 3. Testis. Testis adalah organ yang memproduksi testosteron. Gangguan pada testis seperti trauma, infeksi, atau kondisi medis seperti sindrom Klinefelter dapat mengganggu produksi hormon ini. Yang keempat adalah obesitas. Obesitas dapat menyebabkan perubahan dalam metabolisme hormon, termasuk penurunan kadar testosteron. Lemak tubuh berlebihan dapat mengonversi hormon testosteron menjadi estrogen, hormon yang umumnya lebih banyak ditemukan pada wanita. Yang kelima ada pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, stres berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi kadar testosteron pada pria. Yang keenam adalah kondisi medis seperti diabetes, ginjal, penyakit hati, serta penggunaan obat-obat tertentu seperti steroid yang dapat berkontribusi terhadap rendahnya kadar testosteron. Jika ada kekhawatiran tentang rendahnya kadar testosteron, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional medis, dokter yang dapat melakukan pemeriksaan dan tes untuk mengidentifikasi penyebab dan memberikan penanganan yang sesuai. Selanjutnya ada pengeroposan tulang pada anak. Pengeroposan tulang pada anak atau osteoporosis anak berbeda dari osteoporosis pada orang dewasa. Kondisi ini terjadi pada anak usia 8-14 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh kompleksitas faktor risiko dan kaitannya dengan sistem endokrin, hormon pertumbuhan, hormon seks, hormon hipoparatiroidisme, kondisi endokrin lainnya, dan gangguan menstruasi pada remaja perempuan berperan dalam hubungan ini. Kondisi ini umumnya merupakan gejala dari gangguan endokrin lebih besar dan memerlukan diagnosis serta pengobatan oleh tenaga medis yang berkualifikasi. Ya, hormon pertumbuhan hipoparatiroidisme pada anak. Hormon pertumbuhan sangat penting itu untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang pada anak-anak. Jika terjadi kelainan dalam produksi hormon pertumbuhan, seperti pada kondisi pertumbuhan tertunda atau gagal tumbuh, maka kepadatan tulang juga dapat terpengaruh. Hipoparatiroidisme itu kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika terjadi hipoparatiroidisme atau produksi hormon paratiroid yang rendah, hal ini dapat mengganggu keseimbangan kalsium dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepadatan tulang. Ya. Kesimpulannya kayak seperti Ibu A selalu memberikan makanan bergizi untuk anaknya, terutama sumber makanan berkalsium tinggi, namun anaknya ternyata mengalami pengeroposan tulang dini. Menurut Anda mengapa demikian? Nah, laki-laki kesimpulannya itu berpengaruh sistem endokrin. Yang kedua, pengaruh hormon testosteron. Yang perempuan kesimpulannya itu berpengaruh sistem endokrin dan pengaruh hormon estrogen.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kendala dan kesalahan. Terima kasih. Oke, kita kasih reaction buat kelompok 2. Boleh dikirim reactionnya buat kelompok 2. Oke, good job kelompok 2. Very good. Complete ya. Oke, last group, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Iya Ibu, mohon maaf ditunggu dulu ya Bu untuk mempersiapkan share screen-nya. Oke. Ya, nanti akan dilihat berdasarkan konten, konten jawaban, dan juga presentasi ya. Izin Ibu dan teman-teman, apakah share screen-nya udah terlihat? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan kawan-kawan, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami kelompok 3 akan membahas yaitu peristiwa Chernobyl di Ukraina. Untuk anggota dari kelompok kami ada Kayla Putri Aisyah, lalu Mahato Baginda Gisada, Salman Naziza, Eka Damayanti Octavia, Feby Novia, Juliawan Elang, Seli Aulia, Hanindya Eka, Mutia Putri, dan Yasmin Armeliana. Untuk selanjutnya kita masuk ke sejarah. Mungkin Elang waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, yang pertama itu kita kilas balik dulu ada sejarah peristiwa Chernobyl di Ukraina ini. Nah, kecelakaan reaktor nuklir ini terburuk dan terparah dalam sejarah. Penyebab utamanya itu kecelakaan tersebut adanya desain reaktor era Soviet yang sangat cacat dikombinasikan dengan kesalahan manusia. Para penjaga reaktor melakukan uji coba yang tidak sesuai dengan protokol keselamatan dan mengabaikan peringatan sistem. Insiden ini terjadi pada tanggal 25 April 1986 pada jam 1.23 dini hari dan lokasi tempatnya itu di Pripyat, Ukraina, SSR, Uni Soviet. Baik,
Untuk asal usul mengapa Chernobyl itu dibangun? Jadi kala itu reaktor Chernobyl itu dibangun di daerah yang bernama Pripyat. Lalu pembangunan pembangkit listrik Chernobyl dimulai pada tahun 1977 ketika Ukraina masih menjadi salah satu bagian dari Uni Soviet atau USSR. Lalu apa sih tujuan dibangunnya Chernobyl ini? Tujuannya adalah menyediakan aliran listrik dengan daya yang besar, yaitu dengan daya 1.000 megawatt per harinya demi memenuhi kebutuhan warga setempat pada masa itu. Mungkin Hanin bisa diperlanjutkan. Izin masuk ya. Istilah kesalahan manusia menunjukkan pelanggaran prosedur operasi dan kurangnya pengetahuan operator reaktor. Kesalahan atas bencana tersebut banyak dikaitkan dengan personel operasi, manajemen instalasi, desain reaktor, dan kurangnya informasi keselamatan yang memadai di industri nuklir Soviet. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa bencana Chernobyl terjadi karena kombinasi desain reaktor yang cacat, budaya keselamatan yang buruk, dan pelatihan personel yang tidak memadai. Penjaga reaktor nuklir yang kurang tidur karena diminta berjaga malam selama 3 malam berturut-turut mungkin menjadi faktor penyebab, namun bukan satu-satunya penyebab bencana tersebut. Baik, selanjutnya dampak jumlah korban bencana Chernobyl sebenarnya sulit ditentukan karena adanya efek kesehatan jangka panjang dari polusi radioaktif yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir. Namun jumlah korban tewas resmi yang diumumkan berjumlah 31 orang. Di antara jumlah korban tersebut ada 134 staf pabrik dan pekerja darurat yang menderita sindrom radiasi akut atau ARS atau sindrom radiasi akut karena paparan radiasi dengan dosis tinggi. Setelah tragedi Chernobyl, ada sekitar ratusan ribu likuidator yang dikirim untuk memadamkan api di pembangkit listrik tenaga nuklir dan membersihkan lokasi Chernobyl. Jumlah korbannya diperkirakan bisa mencapai 830.000 orang, tetapi hanya 600.000 yang diberikan status resmi dan diberikan manfaat perawatan kesehatan. Namun seiringnya berjalannya waktu, tingkat kecacatan kematian para likuidator itu terus melonjak selama bertahun-tahun. Baik, izin masuk. Sebelumnya di sini ada bahaya Chernobyl bagi manusia. Dikutip dari situs Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, berikut bahaya bahan radioaktif bagi manusia seperti yang dicuri dari Chernobyl. Sel mati, radiasi pengen memiliki energi yang cukup untuk mempengaruhi atom dalam sel hidup sehingga merusak materi genetiknya DNA. Untungnya sel-sel dalam tubuh kita sangat efisien dalam memperbaiki kerusakan ini. Namun jika kerusakan tidak diperbaiki dengan benar, sel bisa mati atau akhirnya menjadi kanker. Paparan radiasi tingkat tinggi dapat menyebabkan efek kesehatan yang akut seperti luka bakar pada kulit dan sindrom radiasi akut penyakit radiasi. Selain itu, radiasi juga dapat mengakibatkan efek kesehatan jangka panjang seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Sedangkan paparan radiasi tingkat rendah yang ditemui di lingkungan tidak menyebabkan efek kesehatan langsung, tetapi merupakan kontributor kecil terhadap risiko kanker secara keseluruhan.
Selanjutnya yang kedua itu ada sindrom radiasi akut. Tingkat paparan radiasi yang sangat tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan gejala seperti mual dan muntah dalam beberapa jam dan terkadang dapat mengakibatkan kematian selama beberapa hari atau minggu berikutnya. Ini dikenal sebagai sindrom radiasi akut. Umumnya dikenal sebagai penyakit radiasi. Dibutuhkan paparan radiasi yang sangat tinggi untuk menyebabkan sindrom radiasi akut kurang lebih dari 0,75 gray atau 75 rad yang merupakan ukuran penyerapan radiasi dalam rentang waktu yang singkat dari menit ke jam. Tingkat radiasi ini akan seperti mendapatkan radiasi dari 18.000 ronsen dada yang didistribusikan ke seluruh tubuh dalam waktu singkat. Sindrom radiasi akut jarang terjadi dan berasal dari peristiwa ekstrim seperti ledakan nuklir atau penanganan yang tidak disengaja atau pecahnya sumber radioaktif yang tinggi. Izin masuk semuanya. Di sini ada dampak radiasi nuklir di serial Chernobyl. Yang pertama ada dampak menghancurkan sel-sel tubuh. Radiasi nuklir akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah dapat menyebabkan sel-sel rusak. Daerah tubuh yang paling rentan terhadap radiasi nuklir dosis tinggi adalah sel-sel pada lapisan perut, usus, pembuluh darah, serta sumsum tulang. Yang kedua, menimbulkan sel kanker. Dampak lain dari orang yang terpapar radiasi nuklir adalah terkena kanker tiroid. Efek jangka panjang radiasi nuklir juga dapat membuat seseorang mengidap kanker darah, kanker paru-paru, hingga kanker payudara. Kanker ini disebabkan oleh kerusakan sistem darah, di mana sel limfosit menjadi sangat rentan terhadap infeksi. Infeksi tersebut akan menyebar dan menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah dan kehilangan sistem imun. Dan dampak yang ketiga adalah gangguan reproduksi. Radiasi nuklir dapat menyebabkan kerusakan pada bagian reproduksi. Hal ini terjadi karena semua sel pada bagian saluran reproduksi bisa membelah dengan cepat. Akibatnya bisa mematikan proses reproduksi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin sekian dari kelompok 3, yaitu pembahasan tentang Maaf atau oh ya, mau menambahkan. Oh boleh. Tadi terkait penugasannya itu kan penyebab yang penyebab yang terjadi karena kejadian ini itu dilatar belakangi oleh bagaimana penguji nuklir ini tuh nggak terampil dalam ituannya karena dituntut untuk bergadang dalam pengujiannya. Nah, berdasarkan sumber yang kami temukan, memang ada kesalahan manusia, yaitu adanya langkah-langkah keamanan diabaikan. Dari sumber yang kami temukan melalui YouTube, Free Radio Source itu karena mereka melewatkan banyak fakta tentang acara ini. Di pengujiannya itu ditunda setidaknya 10 jam. Nah, pada pengujian nuklir ini, pada malam harinya itu sempat terjadi delay kurang lebih 10 jam itu. Nah, karena delay ini sudah melakukan banyak kegagalan gitu. Yang pertama kegagalannya di mana penguji ini sudah melakukan 4 kali percobaan. Nah, di percobaan keempat ini akhirnya gagal dan meledak itu. Terus karena adanya langkah-langkah keamanan yang diabaikan, itu disebabkan oleh ketika mesin itu sudah dilakukan berulang-ulang kali, di mana sistem pendinginnya itu sudah mengalami mode daya yang rendah gitu. Terus akhirnya dari daya yang rendah ini, para penguji itu bukannya malah meningkatkan sistem pendinginannya, melainkan para penguji ini mematikan sistem pengaturan daya dan
mematikan sistem secara otomatis, sehingga semua tanda-tandanya peringatan keselamatan dan gangguan anti ledakan lainnya itu nggak terdeteksi karena sistemnya mati. Setelah pemeriksaannya itu, barulah terjadi kayak lonjakan listrik yang menyebabkan pelet bahan bakar ini meledak. Selain itu juga ada bahan bakar uranium di dalam reaktor tersebut menjadi terlalu panas. Ya benar aja, karena di mana sistem pendinginnya itu rendah, jadi otomatis bahan bakar yang di dalam tuh nguap-nguap gitu, terlalu kepanasan airnya menyebabkannya melelehnya melalui penghalang pelindung. Serta di reaktor di RBMK ini tidak memiliki struktur penahan. Jadi akibatnya itu menjadi kecelakaan seperti itu. Nah, di mana kalau yang kami dapatkan sumbernya itu bukan karena kelalaian para pengujinya itu ngantuk gitu akibat dituntutnya pengujiannya terlalu larut malam. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami tentang pembahasan ledaknya reaktor nuklir di Chernobyl di Ukraina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Very good job. Silakan kasih reaction untuk kelompok 3. Oke, seru ya. Malam minggu kita storytelling ya. Storytelling ibu-ibu yang anaknya pengeroposan tulang gitu ya. Terus apa lagi tadi? Storytelling apa tadi? Izin menjawab Bu, hemodialisis. Hemodialisis, gagal ginjal ya. Dan terakhir nih ada storytelling reaktor Chernobyl. Sebelum dikasih problem ini sudah pernah ada yang dengar tentang reaktor Chernobyl? Tragedi Chernobyl belum ya? Ternyata seru banget ya. Oke, good job kelompok 3. Oke, kira-kira siapa ya yang dapat giveaway untuk materi sistem endokrin? Oke, boleh kirim di chat. Siapa kira-kira menurut teman-teman? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Boleh kirim di chat menurut Anda? Kelompok berapa? Pasti belain kelompoknya sendiri kan? Kelompok 2. Kelompok 1 dong. Oke, Three Always in My Heart. Aduh, ini iklan. Three Always in My Heart, Mas. Kelompok 3, One Heart, One Heart. Oke, wah luar biasa. Berarti semua masih melek ya. Nah, semuanya bagus. Wah, chatnya udah langsung penuh. 2 tuh Suci. Berarti nggak ada kelompok 2 ini Suci. Kelompok 2, kelompok 1, apa kelompok 3. Kalau 2 nggak ada. Ya, apalagi ini nih Maran ini. Aduh, satunya banyak banget. Satu. Ya, jadi kira-kira siapakah yang berhasil untuk giveaway malam ini? Ya, semuanya bagus-bagus ya. Semuanya apa namanya bisa menjawab pertanyaan, walaupun mungkin nanti saya akan jelaskan ya ke arah jawabannya terkait sistem endokrin, tapi dari jawaban dan juga paparan yang tadi luar biasa semua, kelompok 1, 2, dan 3 untuk kesempatan kali ini dimenangkan oleh dedeng. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Yeay. Selamat kelompok 2. Nanti kalau ketemu tolong diingatkan saya ya, giveaway-nya di bawah ya, kelompok 2 ya. Oke, good job ya. Masih ada 2 pertemuan lagi nanti dengan saya, 2 materi lagi. Silahkan teman-teman kelompok lain berjuang ya.
Intinya adalah pada saat menjelaskan ini PowerPoint. So PowerPoint, point that has power. Jadi Anda harus bisa mendesain ini adalah poin-poin yang kemudian dijelaskan. Oke, kurangi narasi gitu ya. Kalau bisa pakai gambar, pakai visualisasi. Nah, itu akan sangat menarik gitu ya. Walaupun semuanya tadi sudah sangat menarik. Tapi tadi terkait konten kelompok 2 tampaknya ketawa-ketawa aja nih anggota kelompok 2 nih, senyum-senyum bahagia. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 insya Allah kesempatan selanjutnya ya berjuang. Oke. Oke, good job semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, kenapa tadi kok bisa ya anak kecil pengeroposan tulang dini, padahal sama ibunya kasih susu, kasih kalsium, kasih keju gitu ya. Kenapa bisa begitu? Oke, kemudian yang pertama tadi, ini sakitnya sakit ginjal. Tadi saya udah cerita sebenarnya di awal ya, sakitnya sakit ginjal nih. Tapi kok suruh transfusi juga ya, selain hemodialisa gitu ya. Tuh yang kedua. Yang ketiga tadi tentang Chernobyl. Chernobylnya luar biasa ceritanya tadi ya, sampai Juliawan cerita detail sekali bahwa ini gimana terjadinya. Wah, luar biasa, kamu browsing Google banget ya, YouTube ya Juliawan ya. Iya, Ibu. Seru ya ceritanya ya, ternyata itu adalah peristiwa ledakan terburuk sepanjang sejarah nuklir ya di Ukraina itu ya. Kalau teman-teman lihat itu ya ceritanya itu banyak sekali korban akibat radiasi yang ditimbulkan ya. Ini sama seperti nuklir Hiroshima Nagasaki. Pernah dengar ya? But it is worse than that. Ini lebih parah. Dan penyebab utamanya adalah human error. Ternyata tadi seperti yang disampaikan Juliawan. Walaupun ada juga terkait dengan ketidaksiapan sistem. Ya, tapi overall itu oleh human error. Ya, nanti saya cerita kenapa kok bisa human error terus jadinya meledak dan menimbulkan berbagai macam bahaya ya. Oke, kita masuk ke sistem endokrin. Silakan teman-teman perhatikan karena nanti setelah ini akan ada kuis ya. Ya, pemenang nilai tertinggi juga dapat giveaway. Oke. Jadi grab the chance. Ya, for more giveaway. Oke. So, ini sistem endokrin tadi, kalau cerita tentang sistem endokrin, berarti kita akan terlibat berbagai macam kelenjar endokrin di dalam tubuh kita. Gitu ya. Oke, nah untuk cakupan materinya, untuk sistem endokrin, nanti berharap teman-teman akan tahu apa aja macam-macam kelenjarnya, bagaimana fungsi kelenjar endokrin, bagaimana mekanisme kerja hormon dari sistem endokrin, dan ini nanti sebenarnya ini agak sesuatu yang berbeda ya. Saya akan sampaikan selanjutnya karena ini endokrin ini cukup banyak. Jadi sampai di 1, 2, 3 saja untuk malam ini. Mekanisme kerja hormon. Saya sampai jam berapa? Raisa? Siapa koordinatornya? Saya sampai jam berapa? Kelas? Kita kontrak dulu sampai jam berapa? Udah habis gitu. Jangan bilang udah habis. Sampai jam berapa nih? Jam 9 ya? Jam 9 ya? Nggak ada yang jawab. Sampai jam berapa nih? Boleh, Ibu. Boleh ya. Jadi kalau dilihat dari definisinya tadi, sistem endokrin tuh sistem yang bekerja dengan perantaraan zat kimia berupa hormon. Jadi zat kimia bentuknya hormon dihasilkan oleh tadi kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini adalah blunt end. Blunt end tuh artinya buntu. Kelenjar yang sekresinya hanya di dalam tubuh. Kalau ada kelenjar yang akan keluar itu namanya kelenjar sekresi. Ekskresi, sorry ya. Ekskresi. Kalau ini kelenjar sekresi. Ya, jadi kalau kulit gitu ya, urinari itu sistemnya sistem ekskresi. Oke, ekskresi, keluar dari tubuh. Tapi kalau sekresi dikeluarkan oleh kelenjar
tapi tetap ada di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, kalau endokrin tadi menghasilkan hormon, kemudian hormonnya ini akan masuk ke dalam darah, dibawanya oleh darah. Kemudian dia akan beredar ke jaringan dan kelenjar ya, tanpa lewat saluran. Jadi yang bawa itu darah dan cairan limfatik. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kita punya yang namanya tropik hormon. Ya, tropik hormon dari hipotalamus ini banyak sekali mengeluarkan tropik hormon. Kortikotropin releasing, tirotropin releasing, gonadotropin releasing. Ini tropik hormon. Yang dia efeknya tidak ada, tapi hanya menstimulasi kelenjar eksokrin lainnya untuk menghasilkan hormon selanjutnya. Oke, jelas ya tadi ya, apa itu tropik hormon? Apakah jelas apa itu tropik hormon? Jelas, Ibu. Oke, boleh kasih reaction, nggak harus buka mikrofon, boleh kasih reaction ya. Nah, ini Kayla udah angkat tangan. Kayla angkat tangan? Kayla, kamu angkat tangan apa kasih jempol? Nindya kasih love. Yasmin kasih jempol. Oke, jempol. Oke ya. Jadi tropik hormon seperti ini nih, ya. Maka si kortikotropin releasing ini akan bekerja ke anterior pituitary atau hipofisis anterior. Di ini CRH tadi menyuruh si hipofisis anterior untuk mengeluarkan beta LPH atau ACTH, dua-dua ini ya. Nah, yang ACTH contohnya di sini kemudian akan menuju ke kelenjar adrenal ya. Jadi dari sini sampai sini ini tropik hormon. Ya, hormon tropik. Ya, ini kalau Anda dengar poros hipotalamus hipofisis, inilah dia. Ya, dari hipotalamus ke hipofisis. Ya, kemudian dia akan mengirimkan tropik hormon ke sel targetnya nih. Sel target endokrin. Nah, setelah di sel target dia akan baru memberikan efek. Ya, itu berbagai macam ini tropik hormon dan juga target organnya. Ya, kalau tirotropin ini ke kelenjar tiroid, kalau gonadotropin gonad ke kelenjar gonad ya. Kalau somatotropin ini ke hati, ke otot dan juga jaringan lemak. Kalau laktotropin pastinya ke kelenjar mame. Ya. Oke. Nah, ini adalah si kelenjar pituitari tadi yang setelah dia menerima tropik hormon dari hipotalamus, dia juga punya efek tropik beberapa ya, sehingga dia menstimulasi sel target ya atau organ target untuk memberikan efek khusus. Contohnya ini anterior pituitary. Jadi ada bagian depan, ada bagian belakang. Anterior depan ya, posterior belakang. Yang bagian anterior pituitary atau hipofisis anterior ya, ini berbagai hormon yang dihasilkan nih. Ini FSH, LH, GH, MSH, PRL dan ACTH dan TSH di sini. Ya, yang posterior ada ADH, ada oksitosin ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan, ini ada berapa nih hormonnya? Ini ada berapa nih hormonnya? Ada berapa? Ada berapa hormon? Nih, ini, yang ini. Dua ya. Ada dua, yang ke ovarium ya. Ada FSH dan ada LH. Iya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini bisa jadi dua hormon, sel targetnya sama. Ke ovarium. Ya, organ targetnya sama. Tapi mungkin di ovarium nanti sel targetnya bisa berbeda. Kalau di sini, kalau ke ovarium, sel targetnya adalah sel TK dan sel korpus luteum. Untuk FSH TK, sel TK interna, LH luteinizing jadi luteum. Ya. Tapi kalau ke testis ini
dia juga ada dua yang akan mempengaruhi testis. Tapi selnya juga berbeda, sel Leydig dan sel interstisial. Nanti kita akan cerita. Ya, ini jadi ada yang sifatnya seperti ini nih, dua hormon, tapi organ targetnya sama. Ya, atau ini sangat spesifik, satu hormon ini ke bone, ke tulang. Ya, atau ada jadi yang seperti ini nih, satu hormon, tapi organ targetnya lebih dari satu. Nah, itu salah satu ciri atau kekhasan dari sistem endokrin. Bisa jadi satu jenis hormon memiliki sel target yang seperti ini ya, berbeda-beda ya, uterus dan kelenjar mame, satu jenis hormon. Tapi bisa jadi lebih dari satu yang mempengaruhi organ target yang sama. Oke, ya itu ya. Sampai sini jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi di anterior nih teman-teman lihat ada FSH, LH, growth hormone yang ke jaringan tulang, kemudian ada melanocyte stimulating hormone yang ke kulit, ya, yang menstimulasi pembentukan pigmen melanin. Ya, itu disuruh juga loh, pigmen melanin itu disuruh juga sama anterior pituitary. Ya, termasuk juga ini prolaktin untuk menyusui, dan ini adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Ya, dan terakhir ini di anterior ada thyroid stimulating hormon. Di bagian posterior ini dia ada antidiuretik yang akan ke ginjal, dan tadi dua oksitosin akan ke dua organ. Ya. Mana tadi? Nah, teman-teman pernah dengar juga mungkin yang namanya neurohormon. Pernah dengar? Pernah, Ibu. Pernah. Jadi neurohormon itu adalah zat kimia ya, tapi tidak disekresi oleh kelenjar eksokrin. Ya, tapi yang mengekskresi adalah neuron, sel saraf. Ya. Kalau sel saraf itu biasanya dia kerjanya cepat dan juga lokasi yang dekat. Kalau hormon kerjanya lama, tapi buat organnya jauh. Ya, kayak tadi ya, hipofisis anterior ada di otak, tapi sel targetnya ada di testis, misalnya gitu kan jauh ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau hormon biasanya seperti itu. Tapi kalau neurohormon ini dia dihasilkan oleh neuron, ya, tapi actingnya itu ke spesifik distance site, dan biasanya ini dekat. Ya, contoh neurohormon ini contohnya tirotropin, dopamin tadi yang disebut temennya di awal, atau epinefrin. Jadi dopamin, epinefrin tadi yang disebut ya, ini sebagian besar berhubungan dengan hormone of happiness. Ya, ini bukan hanya hormon, tapi dia juga adalah neurotransmitter. Sehingga mereka disebut sebagai neurohormon. Nah, apalagi sih sebenarnya karakteristik neurohormon? Nah, ini selain diproduksi dari susunan saraf, ya, ini dia juga disekresi ke pembuluh darah. Kalau neurotransmitter dia disekresinya tidak ke pembuluh darah, tapi lewat jaringan saraf ya, neurons. Tapi kalau neurohormon bisa disekresi ke aliran darah. Oke, kemudian ini banyak sekali ya, teman-teman lihat di sini karakteristik dari neurohormon. Tapi yang dua tadi yang paling utama. Oke, nah selain ada neurohormon, kita juga bisa klasifikasi hormon berdasarkan beberapa parameter. Ada yang hormon-hormon yang larut di dalam lemak. Biasanya adalah hormon-hormon steroid. Atau ada juga hormon-hormon yang larut dalam air atau hidrofilik. Filik tuh suka. Hidro tuh air. Jadi kalau larut air atau suka air namanya hidrofilik. Kalau suka sama perempuan apa dong? Apa? Iya, suka apa perempuan apa dong? Suka perempuan apa dong? I love you. I love you. Jadi I love you, pakainya feeling. Mutia jadi I love you. Apa dong coba Mut? Kalau suka sama perempuan?
Kalau perempuan apa bahasa Inggrisnya? Girl. Apa? Girl. Girl. Apa? Woman. Woman. Jadi woman Philip ya. Kalau senang sama laki-laki, man Philip. Pilih. Iya, Philip itu suka. Jadi man Philip suka laki-laki. Ya, kalau lipofilik lipid, lemak, suka sama lemak. Ya. Jadi kalian mau suka lemak, suka air, apa suka laki-laki, suka perempuan? Ya, bisa semua. Oke. Nah, ini ya, kelompok hormon lipofilik itu tadi hormon steroid contohnya ya. Kalau hidrofilik yang suka air biasanya hormon-hormon yang tadi namanya hormon asam amino, hormon protein. Nanti saya jelaskan ya. Apa sih tuh hormon protein gitu ya? Apa sih tuh hormon steroid gitu ya? Nah, ini tadi berdasarkan kelarutannya. Yang kedua, berdasarkan lokasi reseptor. Ada reseptor hormon yang dia hanya ada di permukaan sel reseptornya. Jadi dia hanya mengirimkan ke sel, kalau ada di permukaan ada reseptornya akan ditangkap. Tapi ada juga yang di dalam atau dia berikatan dengan plasma membran. Oke, itu berdasarkan lokasi dari reseptor hormon. Yang selanjutnya berdasarkan sifat sinyal. Ya, sinyalnya itu bisa langsung masuk ke sel atau dia pakai yang namanya pembawa pesan kimia. Namanya second messenger, pembawa pesan kimia. Ya, ini banyak sekali contohnya ya. Ini just nice to know, belum sampai ya. Nah, kemudian ada juga yang kita kategorikan hormon berdasarkan struktur pembentuknya. Yang pertama, hormon amina. Hormon amina itu berarti dia dibentuk oleh asam amino. Gitu ya. Ini asam amino, satu jenis asam amino. Contohnya ini norepinefrin itu hormon amina. Hormon amina. Ya. Atau ada juga peptide hormon atau hormon peptida. Nah, hormon peptida ini kumpulan asam amino ini kan satu asam amino nih, glisin, leusin, prolin, asparagin, sistein ya ini ya. Glutamin. Ini nama-nama asam amino. Kalau asam amino gini bergabung ini namanya peptida. Jadi peptida hormon itu isinya penyusunnya adalah asam amino. Tapi kalau cuma penyusun hormon itu satu jenis asam amino maka disebut hormon amina. Ya. Kemudian ini hormon protein. Ya, kalau teman-teman lihat ini satu, ini bisa lebih dari satu. Nah, kalau misalnya peptida-peptida ini mengadakan lekukan, membentuk struktur 3 dimensi, maka dia jadi protein. Gitu. Ya. Jadi kalau asam amino ini baru membentuk 2 dimensi. Tapi kalau dia melekuk gitu ya, kayak hemoglobin gitu ya, dia membentuk struktur 3 dimensi namanya. Ya, maka dia akan membentuk protein. Ya, nah ini yang seperti ini disebut protein hormon atau hormon protein. Contohnya ini human growth hormone. Jadi hormon itu beda-beda bentuknya. Ya, ini epinefrin, norepinefrin seperti ini. Oksitosin bentuknya seperti ini ya, struktur penyusun kimianya. Kalau human growth hormone bentuknya sudah protein. Ya, ini level sederhana, ini level tengahnya gitu ya. Ini yang sudah level advance dari struktur sebenarnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang disebut hormon steroid tadi. Kalau hormon steroid itu dibentuknya dari lipid kolesterol dan lipid, lemak. Jadi kalau makan orang harus ada komposisi protein, lemak, karbohidrat gitu kan ya. Karena lemak ini juga sebagai penyusun dasar dari hormon steroid. Ya, hormon steroid contohnya ini testosteron dan progesteron. Jadi kalau nggak ada penyusunnya, ya ini kan dapatnya dari makanan ya. Kelenjar-kelenjar itu menghasilkan ini dapatnya dari makanan. Ya. Nah, ini kalau tidak ada bahan penyusunnya, maka jumlahnya akan terganggu. Gitu ya. Jadi tadi sudah tergambar ya, ada hormon asam amino, hormon peptida, hormon protein ya.
Nah, ini tadi pembeda antara sistem saraf dan sistem hormon. Ya, tadi kalau sistem saraf dia cepat karena lewat neurotransmitter tadi. Ya, pengaturannya melalui neuron, jangka pendek. Tapi komunikasinya, ini lupa mulu ganti. Komunikasinya lewat neuron yang ini ya. Kalau hormon yang ini komunikasinya lewat sistem peredaran darah atau sistem resirkulasi. Tapi dia lambat, actionnya tuh lambat biasanya. Ya, dan pengaturannya lewat pembuluh darah. Kalau lambat berarti untuk efek yang sifatnya jangka panjang. Oke, itu hormon. Nah, ini berbagai hormon tadi ya. Tadi ada terkait sebelum kita masuk sebelumnya tadi ada terkait pengeroposan tulang pada anak. Ya, kok bisa sih anak mengalami pengeroposan tulang gitu ya? Nah, sebenarnya tadi kelompok 1 sudah menjawab ya bagaimana mekanismenya. Namun hanya menyebutkan tadi hormon-hormon kelenjar paratiroid. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kelenjar paratiroid ya itu hormonnya namanya paratiroid hormon. Ya, ini kerjanya di mana? Ke tulang, usus halus dan juga ginjal. Gimana kerjanya? Meningkatkan konsentrasi kalsium darah supaya bisa masuk ke sini. Gitu ya, tadi yang belum terjelaskan detail. Jadi, kalau dia punya gangguan paratiroid di kelenjar paratiroid, maka kalsiumnya ya nggak mau dimasukin ke sini. Jadi konsentrasi di darahnya kurang. Jadi kurang yang masuk ke sini, terutama di tulang. Sehingga terjadilah pengeroposan tulang lebih awal. Kalsium ini membuat tulang itu lebih padat ya. Kalsium. Oke. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, di kulit ini juga adalah salah satu kelenjar endokrin ya. Dia menghasilkan hormonnya ini adalah juga vitamin. Dihidroksi vitamin D2 namanya. Dia kerjanya di small intestine, tapi dia mengabsorpsi juga kalsium di intestine yang nantinya dibawa darah masuk ke sini nih. Ke bone juga gitu ya. Tadi kelompok 1 berarti udah paham ya. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan tadi ya jawabannya dari kelompok 1. Oke, nah ini hormon-hormon, kemudian ini apa kelenjar endokrin ya, ini kelenjarnya. Ini apa hormon yang dihasilkan, ini apa target organnya. Ya, ini bagaimana kerjanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini satu hormon ya. Satu hormon ini bisa jadi lebih dari satu organ targetnya. Atau ini glukokortikoid dan aldosteron ini kerjanya di lebih dari satu juga. Ya, atau ada juga yang hormonnya banyak tapi sama kerjanya. Ini small intestine, tapi skin sama parathyroid gland. Yang tadi. Ya, jadi banyak sekali. Nah, tadi apa yang disebut tropik hormon ya. Jadi untuk prinsip action dari hormon tuh ada yang namanya tropik hormon tadi. Hormon yang fungsi utamanya hanya meregulasi sekresi kelenjar lain. Ada juga hormon yang sifatnya sinergis. Jadi dia akan bekerja bersamaan dengan hormon lain, itu namanya sinergism. Atau permissiveness. Kalau misalnya temennya naik sedikit, ya maka dia akan ikut naik. Itu permissiveness. Oke, atau ada antagonis. Dia harus nunggu hormon yang lain turun, baru dia akan naik. Just like insulin, glukagon gitu ya. Itu antagonism. Kalau permissiveness kayak tadi FSH-LH. Itu permissiveness. Jadi sinergis, permisif, antagonis. Ya, itu actionnya. Nah, ini adalah kelenjar utama dari sistem endokrin. Ya, mungkin akan lebih mudah kita lihat di sini. Ya, ada yang namanya kelenjar endokrin sentral. Yang disebut kelenjar endokrin sentral itu berarti yang adanya di kepala, di otak. Ya, ini contohnya yang pertama ya, hipotalamus yang tadi saya sebutkan banyak sekali tropik hormonnya. Ya, itu yang pertama, hipotalamus.
Yang kedua, ini yang sangat kecil tadi, pituitary atau hipofisis. Ini adanya di sini. Ya. Yang ketiga, kelenjar pineal. Nah, ini pineal gland ini menghasilkan yang namanya melatonin. Nah, ini tadi yang cerita tentang Chernobyl. Di sini nih, errornya di sini. Di melatonin. Ya, walaupun tadi temennya sudah sedikit cerita human error gitu ya. Errornya di mana? Di sini nih si melatonin, nanti kita cerita ya. Nah, itu kelenjar endokrin sentral ya, sampai sini. Kemudian turun ke bawah, ini ada kelenjar tiroid di sini. Ya, tiroid ya di leher sini ya. Kemudian ada paratiroid di bawahnya. Nah, terus setelah itu di dada sini ya, ada kelenjar timus. Timus, kemudian masuk ke atas ginjal. Di atas ginjal ini teman-teman lihat ya. Ini ada kelenjar adrenal atau suprarenal. Supra itu di atas. Renal itu ginjal. Berarti di atas ginjal. Oke, dan ginjal sendiri ya. Ada ginjal juga sebagai penghasil hormon. Nanti saya cerita tadi terkait pertanyaan nomor 1. Ya, kemudian ini islet of Langerhans atau kelenjar pankreas. Ya, yang di sel beta pankreas ya, terutama ya yang menghasilkan insulin dan glukagon tadi. Ya, nih selanjutnya ke bawah ini adalah kelenjar gonad, ovari dan testis. Ya, jadi yang di atas namanya kelenjar endokrin apa? Kelenjar endokrin apa kalau yang sebelah atas? Izin menjawab Ibu, endokrin sentral. Oke, good. Kalau yang bawah? Endokrin? Endokrin onat bukan, Bu? Endokrin? Apa? Apa? Kalau gonad itu kelenjar reproduksi. Oke ya, jadi ovari dan testis. Kalau perempuan ovari, laki-laki testis. Ini kelenjar reproduksi. Oke, itu namanya gonad. Oke, tapi kalau seluruhnya nih, selain dari yang sentral namanya apa? Kelenjar endokrin apa ya? Periferal bukan, Bu? Perifer, ya, good. Ya, kelenjar endokrin perifer. Perifer tuh permukaan, samping. Ya, oke. Nah, itu ya. Oke, kita akan bahas bagaimana kerjanya masing-masing. Ya, ini hipotalamus tadi. Ya, yang mau saya kasih lihat, ini hipotalamus ini kan kecil banget ya. Tapi tadi banyak sekali tropik hormon yang diproduksi di sini. Ya. Kemudian ini nanti secara struktur saja ada lobus-lobusnya ya, hipotalamus. Oh sorry, ini hipofisis ya. Ini hipotalamus nih ke sini kalau teman-teman lihat. Ini ada optik kiasma, kemudian di bawahnya persis ini adalah anterior pituitary. Ya, jadi terlindungi di dalam otak. Mana dia? Nah, oke, nanti untuk yang hormon yang dihasilkan teman-teman bisa lihat ya, tadi ya sudah dibahas sedikit. Tapi yang paling penting ini adalah hipofisis yang disebut sebagai master of gland. Kenapa master of gland? Karena dia menghasilkan berbagai tropik hormon yang sangat banyak sekali yang mengatur kelenjar lainnya. Gitu ya, ini si hipofisis ya. Tadi sudah dijelaskan juga di anterior ada apa, di posterior ada apa. Ya, lobus anterior atau namanya adenohipofisis. Kalau posterior neurohipofisis. Gitu ya. Ini adeno, ini neuro. Oke, ini sudah tadi ya. Ini bagian-bagiannya. Kemudian ini tadi juga sudah ada ya, apa saja yang diproduksi dan kemana mereka akan bekerja ya. Tadi prolaktin, oksitosin, antidiuretik hormon ya di hipofisis anterior dan posterior. Oke, ini contoh-contohnya juga hormon yang diproduksi di anterior. Kemudian saya sudah tambahkan apa saja efek fisiologisnya. Oke.
Hormon pertumbuhan ini yang paling utama untuk mengatur pertumbuhan ya. Jadi kalau gangguan itu bisa hiposekresi atau hipersekresi. Nih, abnormalitas. Kalau abnormalitasnya bentuknya hiposekresi, sekresinya di bawah kurang, maka akan terjadi dwarfism. Nih, kerdil. Ini karena growth hormone. Ya, tapi kalau misalnya hipersekresi, maka yang terjadi seperti ini nih, gigantisme, jadi raksasa. Ya, itu karena hormon pertumbuhan. Oke, hormon selanjutnya tiroid. Nah, tiroid ini juga membantu perkembangan dan pertumbuhan. Makanya kalau Anda pernah dengar diupayakan anak-anak Indonesia diberikan makanan yang pada saat memasak menggunakan garam beriodium. Ya, kenapa? Karena iodium itu adalah iodin, itu adalah penyusun dari hormon-hormon tiroid. Ada hormon tiroksin dan triiodotironin. Nah, saya kasih lihat. Mana lagi tuh? Kok nggak ada? Ya, nih T3 dan T4. Nih, tiroksin dan triiodotironin. Ini tiroksin, triiodotironin. Namanya juga tiroksin, triiodotironin. Jadi ada 3 iodo. Jadi dari 3 iodin. Gitu maksudnya. Jadi itu sebabnya iodin itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain tadi ada growth hormone ya. Di tiroid juga penting. Oke, kemudian ada hormon ACTH, adenocorticotropic hormone. Ya. Nah, yang ini akan menstimulasi korteks adrenal untuk menghasilkan glukokortikoid. Glukokortikoid nanti kalau teman-teman lihat ya, itu insulin glukagon yang mengatur glukosa dalam darah. Namanya glukokortikoid. Ya, nanti distimulasi oleh ini nih adenokortikotropik, namanya juga adrenokortikotropik ya. Berarti menstimulasi, tadi tropik udah tahu ya. Berarti menstimulasi adrenal. Gitu. Oke. Kemudian ini gonadotropin releasing hormone. Ya, ini merangsang FSH dan LH. Namanya juga gonad tadi ya. Gonad berarti ke arahnya sistem reproduksi. Berarti si FSH dan LH untuk pematangan sel gonad, sel telur dan sel sperma serta menghasilkan hormon reproduksi. Nah, ini efek fisiologis LH. Bagaimana pada wanita dan pada pria. Oke, ini FSH. Oke, ini bagaimana nanti saya akan lebih jelaskan ini di sistem reproduksi. Ya, kemudian ada lagi prolaktin releasing hormon. Ya, ini juga tadi oleh hipofisis. Masih hipofisis nih. Aduh, nih ya tadi ada hiposekresi, ada hipersekresi. Ya. Nah, ini oksitosin, teman-teman bisa lihat tadi di kelenjar tiroid. Ya, ini kelenjar tiroid. Ya, biasanya di sininya ada paratiroid. Tadi apa? T3 dan T4. Tetraiodotironin atau tiroksin, triiodotironin. Ya, ini 90%, yang T3 ini lebih sedikit. Tapi tadi dari iodium. Iodium nih, iodin. Gitu. Oke, 2 molekul ini untuk T4, 1 molekul gitu. Jadi memang sangat butuh iodin untuk pertumbuhan. Selain tadi growth hormone. Oke, ini paratiroid yang tadi paratiroid hormon atau parat hormon. Tadi pertanyaan nomor 2. Ya, kelompok nomor 2. Sudah bagus jawabannya, hanya tadi kurang menspesifikkan tadi ya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Berarti errornya di mana tadi kalau anak kecil pengeroposan tulang? Kelenjar paratiroidnya bisa jadi tidak berkembang, atau paratiroidnya tadi hiposekresi, rendah sekresinya, sehingga dia tidak bisa membawa
kalsium lebih banyak di darah untuk masuk ke tulang. Gitu. Oke, nih. Ini kerjanya mengaktifasi vitamin D tadi ya, yang dari kulit untuk mengabsorpsi kalsium dalam makanan. Jadi walaupun dikasih banyak kalsium, nggak masuk ke tulang. Oke, ini abnormalitas. Oke, adrenal, teman-teman lihat di sini ada beberapa bagian adrenal itu adanya di sini nih ya, di atasnya ginjal atau tadi namanya suprarenal. Ada bagian korteks, ada bagian medula. Setiap bagian ini punya kelenjar eksokrin yang berbeda-beda hormonnya yang disekresinya. Oke, sebentar. Nih, ini hormon di bagian medula. Ya, ada katekolamin tadi, epinefrin dan norepinefrin. Masih ingat tadi neurohormon? Ya, neurohormon ya. Ini fungsinya persiapan kalau dia respon stres. Ini fungsi hormon-hormon di medula. Terus tadi happiness hormon yang saya bilang happiness hormon. Ya, termasuk juga membantu penurunan gula darah selain glukagon. Ya, itu di medula. Ya, ini saya sudah berikan informasinya. Kalau ini di korteks. Kalau tadi di medula, di adrenal medula, kalau ini di korteks. Namanya mineralokortikoid. Ya, ada apa di situ mineralokortikoid? Ada aldosteron. Ya. Ini yang akan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, namanya juga mineralokortikoid. Kalau yang tadi kalau tadi di bagian korteks ada mineralokortikoid, kalau di medula ada glukokortikoid, mengatur glukosa. Kalau ini mineralokortikoid mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Oke, ini tadi ya. Kemudian ini abnormalitas, ya termasuk penyakit Addison dan sebagainya ini ya. Nanti boleh dibaca. Nah ini ada juga di korteks adrenal itu dihasilkan sedikit androgen, Padahal androgen ini nanti akan berubah jadi testosteron. Jadi wanita pun punya testosteron gitu kan ya? Pernah dengar? Perempuan pun punya testosteron, pernah dengar? Pernah dengar nggak perempuan punya testosteron? Sedikit testosteron, buat apa? Buat apa sedikit testosteron? Biar itu Bu membuat tangguh. Jadi kan biar nggak lemah banget. Betul, menjadi wanita-wanita tangguh ya. Bukan untuk maskulinisasi, sedikit testosteron itu dibutuhkan supaya punya sifat kuat, agresif sedikit saja. Tapi kalau adrenal dari testosteron adrenalnya sudah berlebihan, maka akan terjadi ini maskulinisasi. Nih kumisnya tebal. Malah sampai seperti ini nih berjenggot gitu ya. Itu karena adanya peningkatan atau hipersekresi dari korteks adrenal. Hormonnya androgen. Ya, jadi jangan kaget ya kalau ada cewek-cewek agresif nowadays ya. Bilang kalau lagi ceweknya agresif gitu ya, atau teman-teman kelasnya yang cewek-cewek kan banyak kan cewek ya. Ini berarti korteks adrenalnya lagi bermasalah nih. Hipersekresi nih, gitu. Ya, jadi jangan heran kalau ada cewek-cewek agresif. Ya, atau ada cewek-cewek yang berkumis tebal. Ya, itu sudah seperti itu. Ya. Oke. Ini pankreas, ya, ada kelenjar eksokrin dan endokrin di pankreas, ya. Kalau untuk eksokrin ini sebenarnya menghasilkan cairan pankreas untuk melumatkan atau bekerja dengan lemak ya. Tapi kalau kelenjar endokrinnya ini sel beta ya, ini menghasilkan hormon.
Tadi ya, hormonnya apa? Hormonnya apa? Paling ini nih ya, sel beta mensekresi insulin, sel alfa mensekresi glukagon, ya, antara insulin dan glukagon. Oke, ada juga somatostatin, ini untuk pertumbuhan, ya. Ya, jadi selnya beda di dalam sel pankreas dan itu fungsinya berbeda. Oke. Ini efeknya insulin dan glukagon. Intinya kalau insulin menurunkan, glukagon meningkatkan kadar glukosa darah. Oke. Berarti kalau abnormalitasnya yang Anda kenal sebagai diabetes. Oh ya, ini hiperinsulinisme. Oke, nah ini yang tadi saya mau cerita dari si kelenjar pineal. Ya, tadi reaksi Chernobyl. Ya, pineal itu kecil sekali nih, ada di sini nih. Tapi yang dihasilkan adalah melatonin. Kalau hipofisis disebut master of gland karena banyak tropik hormon, melatonin disebut hormon father of hormone. Kenapa father of hormone? Kenapa kira-kira? Kenapa disebut father of hormone? Melatonin nih dari kelenjar pineal. Tadi yang kecil banget tuh ya di sini ya. Kenapa? Karena si melatonin ini mengatur orkestra produksi semua hormon yang ada di tubuh kita. Gitu. Ya, jadi semua hormon yang ngatur sekresinya ini si melatonin ini. Walaupun ada tropik hormon. Ya. Nah, melatonin ini Anda lihat pengendalian produksinya ya pada intensitas dan durasi cahaya lingkungan yang rendah. Jadi ini adanya tadi yang saya bilang reseptornya ada di mata. Kalau malam hari dia produksinya meningkat. Produksi melatonin terendah siang hari dan terbesar pada malam hari. Makanya nggak boleh begadang. Oke. Kenapa nggak boleh begadang? Karena tadi produksinya si father of hormone itu adalah malam hari. Kalau malam hari Anda bergadang, pagi-pagi Anda rasa pusing, melayang. Karena hormonnya berantakan semua. Itu ya. Jadi siklus alaminya melatonin ini berkaitan dengan beberapa yang namanya ritme sirkadian, body clock tadi. Body clock. Body clock tuh jam tubuh. Pagi itu saya semangat, kalau udah malam saya ngantuk. Itu namanya body clock. Dan yang paling penting adalah fisiologis harian. Ya, terjaga dan tadi waktu terjaga dan waktu tidak terjaga. Nah, ini yang terjadi pada kasus Chernobyl. Tadi pay attention nggak temennya waktu cerita? Udah berapa hari itu karyawannya dinas malam? Ada berapa hari tadi? 3 hari disuruh dinas malam terus ya. Ini jarang terjadi. Biasanya hanya diberikan misalnya 2 malam atau 1 atau 2 malam, setelah itu off. Karena untuk mengembalikan tadi body clock. Kalau misalnya terus-menerus, maka body clock-nya berantakan. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Itu sebabnya tadi Juliawan cerita ya. Harusnya itu tidak dimatikan kan. Ya Juliawan ya, tadi ya dari YouTube ya. Sistemnya harusnya tetap alert. Tapi karena nggak konsentrasi, body clock-nya berantakan, dia nggak konsentrasi, hormonnya kacau, maka dimatikan sistemnya. Gitu. Jadi sebagian besar Chernobyl case itu karena human error. Perannya siapa tadi? Sistem endokrin. Ya. Jadi hati-hati bermain dengan sistem endokrin. Iya, serem ya. Nah, itu dia si melatonin. Salah, bro. Bentar. Oke, ya. Kemudian ini kelenjar timus tadi, lihat ya.
Ada apa di timus? Ada timosin. Timosin, Anda pernah dengar limfosit T, limfosit, sel darah putih, salah satunya adalah limfosit. Nah, ini nih timosin kerjanya, menstimulasi produksi dan proliferasi sel limfosit T. Ya, jadi limfosit ada dua, ada limfosit B, ada limfosit T. Limfosit B dimatangkannya di bone, di tulang, namanya makanya limfosit B. Kalau limfosit T matangnya di timus. Iya, namanya makanya jadi limfosit T. Gitu. Nah, ini si limfosit T tadi baru matang kalau ada stimulasi dari timosin. Hormonnya namanya timosin. Ya, sehingga timosin ini banyak berperan dalam gangguan-gangguan imunodefisiensi. Tidak mampu memproduksi antibodi. Kemudian autoimun, ya. Nah, itu hormon-hormon timus. Oke, ini overall tadi sudah ya semua. Nah, ini yang terakhir mengenal hormon bahagia. Are you happy? Are you happy? Yang happy boleh kasih reaction. Yang masih happy. Yang masih happy, Haninda kok reactionnya gitu, Juliawan, oke ya, ya. Ini banyak sekali hormon-hormon yang bertanggung jawab terhadap rasa bahagia, ya, oksitosin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Ya, ini senyawa kimia yang kita hasilkan. Ya, kalau oksitosin ini berkaitan dengan perasaan cinta, tapi ini biasanya dihasilkan tadi kan pada saat hamil atau menyusui ya. Nah, serotonin pada kondisi Anda pun sekarang Anda akan menghasilkan serotonin. Waktu tadi ya disebutkan siapa yang dapat giveaway untuk kesempatan kali ini, kelompok 2 gitu langsung happy kan ya. Langsung puas kan karena pekerjaan yang Anda kerjakan. Pada saat Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda, maka ini serotonin ini meningkat. Gitu. Nah, serotonin ini juga bertanggung jawab terhadap mood. Mood itu apa sih? Suasana hati ya. Jadi kalau orang-orang di Eropa, ya ini serotoninnya ini rendah sekali. Karena serotonin ini produksinya sangat aktif dengan paparan sinar matahari. Negara-negara di Eropa itu sinar mataharinya sedikit sekali. Jadi mereka jarang moodnya itu bagus ya, stabil ya. Gitu ya. Selain serotonin untuk mood juga dopamin nih. Nih. Ya, sama dengan sinar matahari juga umumnya. Ya, sehingga orang-orang Asia itu terkenal ramah ya, sering tersenyum ya. Itu ada efek hormonal di dalamnya. Gitu, yang membuat orang-orang Asia itu lebih sering tersenyum dibanding orang Eropa. Moodnya lebih terjaga gitu ya. Berarti kalau teman-temannya ada yang lagi bad mood, Anda bilang, ih lo tuh ya dopamin sama serotonin lo tuh lagi berantakan. Tolong diperbaiki ya, gitu. Jangan moody gitu. Ya, kalau Anda yang bisa jaga mood terus, ini berarti hormonnya ini sekresinya aman. Ya, jadi kalau Anda yang moody, berarti ada sedikit gangguan nih sama hormonalnya. Gitu, ya. Nah, yang terakhir endorfin. Anda pasti kenal. Endorfin ini just like morphine like. Morfin itu kan tahu ya, penghilang rasa sakit. Morfin yang disalahgunakan sebagai nabza ya. Narkotik dan psikotropik serta zat aditif itu ada di situ morfin. Padahal asalnya morfin itu digunakan untuk mengurangi rasa sakit setelah operasi. Gitu ya. Nah, endorfin ini yang dikeluarkan oleh tubuh ini menurunkan rasa sedih, rasa sakit sehingga Anda selalu punya pikiran positif.
Jadi hormon ini juga bisa bertindak sebagai penenang. Nah, gimana sih caranya supaya Anda bisa punya level hormon yang selalu stabil untuk membahagiakan diri Anda sendiri? Ini caranya. Ya, jadi kerjakan tugas, jangan di apa? Jangan ditunda-tunda ya. Kemudian makanlah makanan yang Anda suka. Ya, dengan kadar yang sesuai ya. Oke. Kemudian men-celebrate apa itu namanya? Celebrating apa namanya? Merayakan, Ibu. Merayakan, yes. Merayakan apapun yang Anda rasa itu positif. Bersama teman, bersama keluarga gitu ya. Nah, itu meningkatkan tadi namanya dopamin. Dopamin tadi reward chemical. Mereward diri sendiri. Nah, kalau serotonin tadi mood stabilizer, lebih ke mood stabilizer. Gimana biar moodnya terjaga? Sering meditasi, exercise, tadi ya exposure matahari, berenang gitu. Ini serotonin akan meningkat. Nah, yang oksitosin tadi love hormone, Anda bermain dengan binatang kesayangan itu juga bisa menstimulasi. Ya. Nah, yang endorfin, Anda suka pakai essential oil, tuh ya, ada brand tertentu yang Anda suka tuh essential oil wanginya ini membantu painkiller. Jadi moda terapi ini juga digunakan untuk pasien-pasien yang mengatasi nyeri. Jadi modalitas nyeri ya bisa lewat terapi neuron melalui ini endorfin. Jadi di sininya nih otaknya kan ya yang diatur ya supaya ngeluarin endorfin supaya turun nih rasa sakitnya gitu. Ya, atau Anda nonton komedi senang ya, jangan kebanyakan nonton horor ya. Nontonnya komedi. Ya, atau dark coklat ya, bukan milk coklat. Nah, itu ya. Jadi itulah sistem endokrin. Ya, berarti tadi sudah terjawab ya kelompok 1, 2, 3 ya, kira-kira apa yang perlu ditambahkan ya dari jawaban teman-teman tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau trial, mau nanya. Tadi? Maaf, saya tadi di mana yang hormon happiness itu kan bisa diproduksi lebih banyak itu karena adanya paparan sinar matahari. Nah, seperti yang kita tahu juga kalau misalnya di Indonesia itu kalau misalnya orang kena matahari malah kayak aduh panas banget, malah udah bikin bad mood duluan gitu Bu gitu. Nah, itu gimana konsepnya kok bisa menumbuhkan itu hormon kebahagiaan itu? Terima kasih Ibu. Iya, mataharinya jangan matahari tengah hari bolong ya, Juliawan ya. Pada saat gini, intensitas cahaya matahari di Indonesia itu intensitasnya lebih tinggi daripada intensitas cahaya matahari di luar-luar. Jadi pada saat kita lebih banyak terpapar oleh sinar matahari ya, yang sinar matahari pagi ya, itu sebabnya kita disuruh berjemur gitu kan ya. Nah, itu yang membantu menstimulasi produksi serotonin tanpa kita sadari. Jadi kalau pagi-pagi jangan cuma kan suka mager tuh ya dari zaman COVID ya, Anda di rumah di dalam kamar gitu mager keluar ya. Nah, ya seperti itu. Jadi keluarlah untuk menikmati sinar matahari. Waktu Anda pagi-pagi berangkat kuliah, kalau misalnya sudah offline, itu sudah terkena paparan sinar matahari. Ya, keluar dari kelas sedikit aja itu udah paparan. Itu ya, dan intensitas matahari di negara Asia kan cuma ada 2 musim ya, musim panas dan musim hujan. Jadi itu 6 bulan itu Anda terpapar sinar matahari, kecuali yang Anda tidak pernah keluar rumah sama sekali. Gitu ya, makanya usahakan have your time going outside. Ya, jadi itu memberikan rasa bahagia sendiri. Ya, makanya anak-anak kecil tuh dari kecil nggak boleh main di dalam rumah terus, main game terus gitu ya. Suruh keluar.
Nah, itu salah satunya. Selain bersosialisasi, buat kesehatan sendiri dan kebahagiaan diri sendiri. Itu ya, Gideon. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, Kak? Berarti kalau yang ngatur tadi, the father of hormone siapa ya? Melatonin. Melatonin. Melatonin siapa yang produksi? Yang produksi melatonin siapa? Siapa yo? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapakah yang memproduksi melatonin tadi? Kelenjarnya kecil banget ya. Izin menjawab, Ibu. Ya, Raisa. Kelenjar pineal bukan? Kelenjar pineal, betul ya. Jadi kelenjar pineal masuk kelenjar apa namanya? Endokrin? Yang mana? Endokrin apa? Endokrin? Endokrin apa? Tadi kelenjar endokrin ada 2 ya. Kalau yang di atas-atas tuh namanya kelenjar endokrin. Menjawab, Bu. Kelenjar sentral yang di atas. Oke, good, Amanda. Kalau yang di bawahnya? Perifer, Bu. Perifer. Oke, good ya. Berarti semua bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan kuisnya nanti juga bisa ya. Oke, amin. Oke, kuis ini bantu Anda, bantu nilai. Jadi sejak semester ini nilai Anda akan dibantu oleh nilai kuis. Ya, karena katanya mata pelajaran ini cukup sulit ya untuk semester awal. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, kita ketemu lagi untuk selanjutnya. Nanti tolong Raisa saya diinfo apakah kalian akan kuis Sabtu, Minggu atau Senin. Silakan ya. Saya kasih waktu, nanti saya akan berikan linknya ke Raisa untuk diberikan ke teman-temannya. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Sudah jam 9:30 atau mau sampai jam 9:30? Enggak ya, ntar melatoninnya berantakan ya. Ini udah mulai ngantuk-ngantuk nih. Oke ya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Isna udah nangis kejer. Ya, untungnya keluar darah itu dari matanya Isna dan juga Irena. Kita cukupkan untuk pertemuan malam ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.